Perkenalkan, nama saya Mia Isnadia. Di sini saya akan membuat video tentang pengalaman saya selama berbicara di depan kamera. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama jika ditanya bagaimana perasaan saya ketika saya berbicara di depan kamera. Jadi perasaan saya tuh ketika saya berbicara di depan kamera itu campur aduk. Di satu sisi saya tuh merasa senang karena saya bisa mengekspresikan diri saya sendiri. Tapi di sisi lain tuh saya sering merasa grogi. Rasanya tuh seperti diperhatikan atau lagi dilihati oleh orang banyak. Padahal saya tuh cuma berbicara sendiri di depan kamera yang diam. Tapi perasaan grogi itu ada. Terkadang saya takut ekspresi wajah saya itu terlihat aneh, seperti terlihat kaku, kurang senyum, atau malah bahkan terlihat seperti canggung. Dan juga saya itu terkadang merasa suara saya itu tidak enak didengar. Entah itu suara saya terlalu kecil, terdengar cempreng, atau tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Selama proses berbicara di depan kamera, saya juga mengalami beberapa kendala. Nah, kendala yang paling sering muncul itu adalah lupa naskah atau kehilangan fokus di tengah dan di akhir kalimat. Jadi sebelum saya nge-tag video, saya tuh udah latihan dulu nih. Tapi ketika udah di tag video, saya tuh terkadang lupa dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi akibatnya itu, saya harus mengulang rekaman itu berulang-ulang kali. Karena lupa akan naskah tadi yang awalnya saya hafal atau yang awalnya saya tahu nih apa yang akan saya sampaikan, tapi pada saat udah tag video itu kayak buyar, kayak saya tuh ngeblank. Jadi kendala selanjutnya itu ada di lingkungan, seperti pencahayaan yang kadang bagus, kadang tidak mendukung, dan juga kendalanya adalah di suara-suara seperti suara hewan. Dan yang paling sering menjadi kendala itu adalah suara ayam dan juga cicak, dan juga suara kendaraan. Jadi akibat suara-suara seperti itu, video saya itu menjadi bising atau suara saya menjadi terganggu. Akibat dari suara-suara tersebut, saya harus mengulang kembali video saya agar hasil video saya itu tidak bising dan suara saya terdengar jelas. Namun ada beberapa hal yang menurut saya sudah berhasil saya lakukan dengan baik. Contohnya itu, saya sekarang sudah lebih berani untuk berbicara di depan kamera tanpa banyak pikir ulang. Dan juga saya mulai belajar untuk mengatur intonasi suara saya agar terlihat tidak datar. Dan juga saya berusaha untuk tersenyum ketika saya berbicara di depan kamera agar terlihat ramah. Walaupun belum sempurna, tapi saya merasa lebih percaya diri lagi dari sebelumnya. Kedepannya saya mempunyai beberapa rencana untuk memperbaiki kemampuan saya berbicara di depan kamera. Contohnya itu, saya akan lebih sering membuat video-video singkat untuk berbicara di depan kamera. Atau pada saat teman saya sedang membuat video singkat atau sedang nge-vlog tentang aktivitas-aktivitas kami, saya terkadang ikut masuk ke dalam videonya. Karena ini membantu saya untuk lebih percaya diri lagi pada saat saya berbicara di depan kamera. Selain itu, saya juga akan belajar dari YouTuber dengan menonton video-video mereka atau pembicara profesional untuk meniru gestur tubuh dan gaya bicara mereka. Saya juga akan mencoba menulis poin-poin yang penting sebelum saya merekam atau membuat video agar bicara saya itu terlihat terstruktur tanpa harus melihat naskah. Akhir kata, berbicara di depan kamera memang tidak mudah, tapi saya percaya dengan latihan terus-menerus, saya akan menjadi lebih lancar, lebih natural, dan lebih percaya diri lagi. Mungkin itu saja pengalaman saya berbicara di depan kamera. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.